kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah di video kali ini aku bisa sharing tentang masalah-masalah tidur yang biasanya ditemui pada anak bayi ya terutama di bawah 1 tahun, tapi bisa juga ditemui di atas 1 tahun. Masalah tidur ini merupakan masalah yang lumayan signifikan ya di anakku selain masalah makan. Jadi apa yang aku share ini juga merupakan beberapa kumpulan teori yang membantu aku dalam mengatasi tidurnya anakku. Jadi insya Allah ini berdasarkan pengalaman dan tips-tipsnya bakalan bisa insya Allah diaplikasikan dengan mudah. Oh iya, untuk masalah tidur ini juga aku bagi jadi 2 part ya mams. Nanti untuk part keduanya itu bakalan aku bahas di akhir video tentang apa aja, jadi mams bisa punya gambaran. Oke, meski ini tulisannya belum masuk ke tips nomor 1, aku bakalan langsung masuk ke tipsnya ya. Jadi tips pertama adalah ini masalah yang lumayan mengganggu terutama di kehidupan 3 bulan pertama anakku. Jadi aku tuh benar-benar gak punya bayangan kalau bayi itu harus berapa lama sih tidurnya gitu. Berapa lama dia harus bangun agar anaknya tuh gak terlalu capek. Karena kejadiannya di anakku ketika dia kecapean itu jadinya malah lebih susah tidur dan bawaannya tuh rewel banget seharian sampai aku tuh bingung anak ini kenapa ya gitu. Kayak apa yang dilakuin itu serba salah. Nah, sampai suatu saat aku tuh nemu akun Instagram dari baby consultant gitu. Jadi dia memang spesialisasi di bidang tidur anak dan dia nge-share tabel berikut. Jadi tabel yang isinya adalah berapa lama seharusnya anak itu bangun agar nggak terlalu capek atau disebut juga wake window ya, Mam. Untuk detail isi tabelnya nanti Mams bisa lihat di akhir catatannya, ini bakalan aku shoot. Jadi ini aku sebutin gak semua ya, tapi beberapa aja. Misalnya dari umur 0 sampai 1 bulan itu waktu dia terbangun itu maksimal 1 jam. Jadi tiap 1 jam biasanya dia tuh udah mulai lelah dan bisa kita mulai coba untuk tidurin lagi. Nah, tapi angka-angka ini tuh hanyalah patokan aja ya, Mem. Jadi memang dibuat itu untuk memberi gambaran, bukan untuk membuat kita stres. Seandainya setelah kita coba, misalnya dia udah bangun selama 1 jam, dan anak kita itu masih kelihatan belum mau tidur dan dia juga nggak rewel, happy aja, oh ya berarti mungkin anak mami itu termasuk light sleeper atau memang yang bukan tipe yang banyak tidur gitu ya, Mam. Angka-angka ini tuh ngebantu banget karena waktu anak aku umur 2 bulan aku jadi tahu, oh kalau ternyata anak aku wake window-nya tuh maksimal 1,5 jam. Jadi setelah 1,5 jam itu biasanya aku langsung buru-buru tidurin anakku sebelum dia cranky atau rewel gitu ya, Mam. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu berapa lama anakku harus tidur siang. Tidur siang di sini maksudnya selain tidur malam ya, Mam. Kalau tidur malam itu kan dia lebih panjang. Jadi di sini tidur pagi, tidur sore itu masuknya juga ke tidur siang ini ya. Jamnya sudah pasti menurun ya, Mam, dari waktu usia newborn sampai anak kita 1,5 tahun, itu pasti jumlah jam tidurnya berkurang. Nah, ini misalkan ketika anak kita baru lahir, itu waktu tidur siangnya 5-9 jam. Sedangkan untuk umur 12-18 bulan itu udah sekitar 1,5-3 jam aja. Dan biasanya dia udah mulai 1 kali aja bobo siangnya. Nah, lagi-lagi angka ini tuh cuma patokan aja ya, Mam. Tiap anak itu unik. Nah, selama anak kita masih terlihat ceria sepanjang hari, gak rewel, terus makannya baik, terus milestones-nya tercapai dengan usia yang sesuai, tidur juga setidaknya 10-12 jam pas malam, berarti anakmu baik-baik aja meski nggak sesuai dengan tabel di atas. Oh iya, untuk jamnya tidur siang ini untuk tiap usia itu beda-beda ya, Mam. Kayak waktu untuk newborn ini itu adalah hasil akumulasi ya, Mam, 9 jam itu. Jadi 5-9 jam itu bisa terbagi dalam beberapa kali tidur. Sementara untuk anak usia 1,5 tahun itu 3 jam dalam sekali tidur ya, Mam. Nah, sebelum aku lanjut ke poin nomor 3, aku bakalan review skincare yang lagi aku pakai. Yang pasti subscriber lama aku tuh udah pasti tahu banget kalau aku sering review Scarlett ini ya, Mam. Karena memang ini adalah salah satu brand yang produknya lengkap banget dari mulai body care sampai face care ya, Mam. Jadi memang produk perawatan aku tuh bisa dibilang hampir semuanya dari Scarlett. Nah, yang sekarang aku bakalan review dari face care-nya. Ini aku nyobain produk terbarunya Scarlett gitu ya, Mam, namanya Acne Essence Toner. Jadi dia itu essence dan toner in one product yang memudahkan kita. Jadi setelah cuci muka itu kita tinggal pakai produk ini aja tanpa harus pakai berlayer-layer antara essence dan toner. Produk yang aku pakai ini cocok untuk kulit mamsi yang berminyak, rentan berjerawat dan sensitif ya. Essence toner ini juga mengandung zinc sebum, tea tree, mugwort, squalane, natural vitamin C, green tea water, dan ginkgo extract.
Dimana perpaduan kesemuanya ini tuh mampu mengobati jerawat dan juga mampu mengurangi kemerahan akibat bekas jerawat. Ini juga teksturnya nggak terlalu kental gitu ya, mudah banget meresap. Dan yang aku suka juga karena dia ada kandungan tea tree-nya itu, jadi pas di apply ke wajah itu ada efek menyegarkan gitu ya kayak mint gitu. Toner ini juga mengandung succinic acid ya jadi dia bisa mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum. Makanya ini cocok banget untuk yang punya kulit berminyak. Nah, jadi toner ini tuh pemakaiannya dibarengin sama produk Scarlett Acne Face Care yang lainnya, Jadi pemakaiannya ini setelah kita cuci muka, bisa langsung di-apply ke wajah. Penggunaannya bisa langsung di tap-tap ke wajah gitu, atau bisa pakai kapas. Kalau aku pribadi lebih suka langsung di tap-tap gitu ya, Setelah itu disambung dengan penggunaan acne serumnya. Untuk review lengkap acne serumnya ada di video aku yang di atas ini ya, Nanti linknya aku lampirin di atas. Serum ini kalau di aku works banget untuk mematangkan jerawat yang memang keluar ketika kita PMS atau jerawat hormonal gitu. Dan penggunaan ini setelah memakai Acne Essence itu benar-benar sensasi di wajahnya tuh menyegarkan banget ya, Nah, untuk pagi hari dan siang hari, aku lanjutin pakai day creamnya. Ini juga aku teksturnya suka banget, dia nggak padat gitu, jadi cenderung cair dan makanya itu meresapnya tuh mudah banget di wajah. Dan sama sekali nggak bikin berminyak. Oh iya, Acne Face Creamnya yang day ini juga udah mengandung UV protection ya, Jadi dia udah ada semacam sunscreennya gitu. Jadi kalau kita mau keluar pakai ini tuh udah aman banget. Nah, untuk rangkaian malam harinya itu sama persis urutannya kayak tadi, cuman bagian acne creamnya itu diganti sama yang night ya, Aku seneng banget dengan adanya Acne Essence Toner ini. Rangkaian face care-nya Scarlett itu jadinya lengkap banget ya, Udah mulai dari face wash-nya, Acne Essence Toner, serum, bahkan sampai krimnya itu udah lengkap banget. Dan lagi-lagi yang jadi unggulannya adalah produk ini tuh aman untuk bumil dan busui ya, Makanya untuk bumil dan busui itu nggak perlu nyari repot-repot serangkaian face care yang lain. Itu pakai satu set ini juga udah cukup banget dan insya Allah aman. Nah, lanjut kita ke poin nomor 3, yaitu tentang kapan anak kita siap untuk dikurangi jumlah tidur siangnya atau disebut juga drop naps. Ini lagi-lagi salah satu masalah yang tricky banget, apalagi ketika anak udah mulai besar. Itu kita ketika anak disuruh tidur kok susah banget gitu ya. Biasanya kita bingung kenapa ya, padahal ternyata itu karena kebutuhan tidurnya tuh udah mulai berkurang, Nah, ini aku ada panduannya dari tiap usia ya, Contohnya ini, jumlah tidur siang berubah dari 5 ke 4 kali itu rata-rata di usia 2-3 bulan. Dan biasanya dari 2 ke 1 kali itu di usia 12-18 bulan. Nah, untuk anakku sendiri, dia itu mulai 1 kali tidur siangnya itu mulai dari usia 13,5 sampai 14 bulan. Itu dia udah sekali tidur siangnya. Nah, gimana caranya biar kita tahu kalau anak kita itu udah waktunya dikurangi tidur siangnya? Itu ada beberapa poin. Dari hal-hal berikut yang kalau misalnya mereka lakuin udah lebih dari 3 hari berturut-turut, berarti itu memang sudah waktunya untuk dikurangi. Pertama adalah ketika dia menolak tidur siang pertama, terus kedua dia menolak tidur siang terakhir, terus dia misalnya bangunnya itu jadi pagi banget, terlalu pagi, misalnya biasa bangun jam 6, dia tiba-tiba bangun jam 4 pagi gitu. Terus dia butuh waktu yang lama untuk tertidur di malam hari, terbangun sangat banyak di malam hari, atau hanya 1 kali setelah sekian lama tertidur. Jadi antara dia terlalu capek atau dia kebanyakan tidur ya, Nah, cara ngurangin jam tidurnya itu gimana? Kalau aku pribadi itu dengan memperpanjang waktu mainnya. Jadi misalnya biasanya dia tidur pertama itu jam 9 pagi, aku coba ajak main terus sampai sekitaran jam 11, baru kemudian aku ajak dia tidur. Nah, selanjutnya adalah poin nomor 4, yaitu rutinitas yang bisa kita lakukan sebelum tidur, atau disebut juga sleep hygiene mungkin ya. Yang pertama adalah mengganti popoknya, biar nanti pas di pertengahan itu dia nggak kebangun-bangun gitu ya, Kedua itu kita melakukan aktivitas yang sunyi sebelum tidur, jadi nggak terlalu banyak suara. Yang ini penting yaitu matikan lampu. Nah, untuk aku sendiri, kalau tidur siang aku tuh pakai gorden yang blackout gitu loh, Jadi kamar itu redup banget dan itu enak banget untuk tidur siang. Selanjutnya adalah nyalakan white noise. Kalau aku sendiri itu biasanya suka nyalain kipas angin. Dan yang kelima, bisa berpelukan atau cuddling gitu ya, sebelum tidur. Atau kalau misalnya anaknya belum disapi, bisa sambil menyusui ya. Nah, kenapa rutinitas ini penting? Karena ini tuh bakalan membantu anak untuk tidur dengan lebih nyenyak.
Jadi anak itu nggak akan terbangun berkali-kali gitu, Mam, di malam hari terutama ya. Di aku sendiri ketika aku melakukan rutinitas ini, itu tidur siang maupun tidur malam anakku tuh jauh lebih berkualitas gitu, Mam. Dia kalau tidur siang bisa 2 sampai 3 jam sendiri, itu kebangunnya paling hanya 1 sampai 2 kali. Makanya aku saranin banget, Mams, untuk rutin melakukan ini. Jadi anak itu kayak udah punya jam biologisnya sendiri gitu. Nah, untuk video tentang tidur anak ini, yang part 2-nya aku bakalan lebih fokus di sleep hygiene lebih dalam dan juga sensory balance diet. Dimana nanti aku bakalan bahas tentang aktivitas seperti apa yang disarankan untuk dilakukan anak sebelum tidur, juga permainan apa yang bisa membantu tidur anak itu lebih lelap. Bahkan jam makan dan juga jumlah makan itu sangat berpengaruh kepada kenyenyakan tidur anak ya, Mam. Nanti insya Allah bakalan aku bahas lebih detail di video selanjutnya. Doain semoga bisa segera upload ya, Mam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.